Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tokoh pergerakan nasional Indonesia, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Untuk itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eros, dan ada juga teman saya Pati dan juga Jovan. Nah, dalam presentasi kami nanti, kami akan membahas tentang biografi singkat dari Dr. Wahidin ini. Kemudian kami akan membahas juga prestasi dari Dr. Wahidin dan juga pengaruh ide atau gagasan dari Dr. Wahidin, perspektif Kristen dalam memandang peran dan pengaruh tokoh tersebut. Dan yang terakhir, kami juga akan membahas tentang aplikasi proses mengajar di kelas. Selamat mendengarkan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang asal-usul dari Dr. Wahidin ini. Yang pertama, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini itu lahir di Desa Melati. Nah, itu adanya di Sleman, Yogyakarta pada 7 Januari 1852. Nah, Desa Melati ini terletak sekitar 8,5 km ke arah utara dari pusat kota Yogyakarta. Ayah dari Dr. Wahidin itu bernama Aryo Sudiro, di mana biasa dipanggil dengan sebutan Mbah Kruis. Nah, Dr. Wahidin ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ia mempunyai seorang kakak perempuan. Nah, keluarga Wahidin ini itu cukup terpandang ya di desanya, di mana konon mereka itu berasal dari Begelen, itu dari Jawa Tengah. Nah, di mana ayah dari Dr. Wahidin ini itu adalah seorang ronggo, yaitu pembantu wedana atau semacam camat untuk bidang tertentu. Nah, dalam menjalankan tugasnya, seorang ronggo ini mendapat hak mengelola tanah yang disebut tanah lungguh, yaitu tanah sebagai imbalan atas kedudukan. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan jika penduduk sempat menganggap ayah Wahidin sebagai keluarga atau petani yang makmur. Yang istimewa dari keluarga Wahidin ini bukanlah kedudukan ataupun kekayaan, melainkan pandangannya tentang pendidikan itu sangat tinggi. Nah, Dr. Wahidin ini menikah dengan wanita dari Jakarta yang bernama Ana. Dia mempunyai 2 orang putra, yaitu Abdullah Subroto dan Sulaiman Mangunhusodo. Pada tanggal 26 Mei 1917, 6 hari setelah peringatan hari ulang tahun Budi Utomo yang ke-10, Dr. Wahidin ini dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Sekarang kita masuk pada pendidikan dari Dr. Wahidin ini sendiri. Yang pertama itu Dr. Wahidin dan kakaknya itu dimasukkan ke sekolah desa yang biasa disebut sebagai sekolah Angkaloro, yang artinya sekolah nomor 2. Nah, sekolah tempat Wahidin kecil ini letaknya itu masih di desanya, yaitu di Melati. Di sana Wahidin itu belajarnya itu selama 3 tahun. Nah, yang dalam istilah Belandanya itu adalah De Scholen der Tweede Klasse, ya, dimana sekolah itu khusus untuk anak-anak bumi putra seperti priai kecil, petani, dan juga buruh. Dan mereka itu rata-rata bersekolah pada saat berumur 7 tahun. Nah, sekolah dari Dr. Wahidin ini namanya itu Angkaloro, yang dibedakan dari sekolah Angka Siji, ya, atau sekolah kelas 1, yang dalam bahasa Belandanya itu De Scholen der Eerste Klasse. Nah, sekolah kelas 1 ini mutunya itu lebih baik, dan sekolah kelas 1 ini itu khusus untuk anak-anak bangsawan, priai tinggi, pejabat pemerintah, atau tokoh terkemuka pribumi lainnya. Nah, pada 1864, dalam usia 12 tahunnya,
Dr. Wahidin kemudian masuk ke dalam sekolah rakyat rendah Eropa, atau bisa disebut Europäische Leger School, atau singkatnya ELS. Nah, sekolah itu sendiri terletak di kota Yogyakarta. Tanpa peran Fritz Kohl, Wahidin mungkin tidak bisa masuk ke ELS, karena ELS ini sendiri adalah sekolah khusus bagi anak-anak Eropa. Nah, walaupun ada anak bumi putra di sana, mereka adalah anak-anak priai tinggi, sedangkan keluarga Wahidin termasuk priai rendah. Nah, kepandaian Wahidin ini tidak kalah ya dibandingkan dengan anak Eropa maupun anak priai tinggi. Wahidin dapat menerima pelajaran dengan baik dan menyelesaikan sekolah dasar ELS-nya dengan baik. Setelah itu, Wahidin lalu melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu di Tweede University Leger School, atau sekolah dasar Eropa kedua, satu tingkat dari sekolah sebelumnya. Nah, di mana di tingkat itu golongan bumi putra ataupun priai rendah itu semakin sedikit. Muridnya kebanyakan adalah anak Eropa dan bangsawan bumi putra. Bahasa Belanda pun dapat dikuasai oleh Dr. Wahidin ini dengan baik. Oleh karena itu, dia dapat membaca dan mempelajari banyak buku yang ditulis dalam bahasa Belanda. Nah, puncaknya Wahidin lulus dari tingkat itu dengan hasil yang sangat memuaskan. Dia mendapat predikat Uitmunten, artinya terbaik. Nah, setelah itu Wahidin masuk ke sekolah dokter Jawa pada tahun 1869. Saat itu masa belajarnya masih 3 tahun. Dia merupakan anak desa pertama yang bisa belajar di sekolah dokter Jawa. Nah, meskipun demikian, dia tidak banyak mengalami kesulitan untuk mengalami pelajaran, untuk mengikuti pelajaran, karena Wahidin telah menguasai bahasa Belanda dengan baik. Terbukti dia lulus dengan cepat. Dia tidak perlu waktu 3 tahun ya untuk lulus, tetapi hanya 22 bulan, yang artinya hampir mendekati 2 tahun. Nah, masih di biografi singkat dari Dr. Wahidin. Selanjutnya kita akan membahas posisi atau jabatan. Nah, seperti yang kita tahu ya, karena kepandaian dari Dr. Wahidin ini, dia kemudian diangkat sebagai asisten guru, atau dalam bahasa Belandanya itu asisten leraar. Ya. Pengangkatan itu terjadi pada 1872. Nah, sebagai asisten guru, Wahidin ini mendapat banyak kesempatan untuk memperdalam ilmu kedokterannya. Nah, meskipun cukup berhasil di sekolah, Wahidin tidak lupa ya dengan dunia luar. Dia tidak malas untuk bergaul dengan masyarakat. Dia rajin keluar masuk kampung untuk mengetahui keadaan bangsanya. Dia juga semakin menjadi tahu bahwa bangsanya yang terjajah itu sangat menderita. Mereka miskin harta dan juga kurang ilmu. Cara berpikirnya pun sangat terbatas sehingga sulit berkembang. Oleh karena itu, Dr. Wahidin semakin tergugah ya untuk menolong mereka. Wahidin selama beberapa tahun menjadi asisten guru karena ingin lebih berguna bagi masyarakat luas. Dia memutuskan untuk berhenti menjadi asisten guru dan akhirnya diizinkan, dan kemudian dia kembali ke tempat asalnya, yaitu Yogyakarta. Setelah Dr. Wahidin kembali, Dr. Wahidin kemudian bekerja sebagai pegawai kesehatan pemerintah kolonial. Nah, walaupun telah bekerja pada pemerintah, Wahidin tidak pernah melupakan nasib rakyat. Dia terus berpikir dan berusaha bagaimana memajukan hidup mereka. Nah, karena niatnya yang luhur, Dr. Wahidin dengan senang hati melayani orang-orang yang memerlukan keahliannya. Nah, sebagai dokter dia juga dikenal sangat murah hati, lembut dan juga ramah. Nah,
ada lagi hal yang membuatnya itu disukai oleh banyak orang, yaitu kebijaksanaannya. Oleh karena itu, banyak juga orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Nah, karena kita bisa melihat ya bahwa Dr. Wahidin ini sangat ahli dalam dunia medis. Nah, karena prinsip itulah dia menggunakan nama tambahan Sudiro Husodo, di mana orang Jawa setelah menikah atau dewasa memang bisa menambahi namanya. Nama itu dibuat sesuai dengan niat dan harapan baik untuk diri sendiri. Nah, adapun kata Sudira yang berarti tangguh dan Husada yang berarti mengobati atau merawat. Jadi Sudira Husada yang dalam nama lengkap Dr. Wahidin dieja menjadi Sudiro Husodo. Nah, itu artinya tangguh dalam mengobati. Dan nama itu sangat cocok untuk Dr. Wahidin. Nah, pada 1901, Dr. Wahidin menggantikan F.L. Winter sebagai kepala redaksi Retno Duemila. Setelah itu, Dr. Wahidin juga pernah dipercayakan sebagai ketua panitia kongres. Dan yang terakhir adalah Dr. Wahidin kemudian terpilih menjadi wakil dari Tirto Kuisomo, yaitu ketua dari Budi Utomo. Sekian dari biografi singkat dari Dr. Wahidin Sudiro Husodo, baik itu asal-usul, pendidikan, dan juga posisi atau jabatannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan prestasi dari Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa prestasi dari Wahidin Sudiro Husodo. Yang pertama, beliau merupakan lulusan dari sekolah Europes Lagri School atau sekolah dasar Eropa. Pada masa itu banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Namun berkat dukungan dari kakak iparnya, Wahidin dapat bersekolah di sekolah tersebut, yang mana kakak ipar tersebut bernama Prince Cole, merupakan Wahidin disekolahkan bersama dengan anak-anak mereka. Wahidin masuk sekolah tersebut di usia 12 tahun, yang mana pada tahun 1864. Wahidin merupakan dari keluarga priai rendah, sehingga pertama-tama Wahidin dianggap anak yang bodoh. Namun seiring berjalannya waktu, teman-temannya dan guru-gurunya melihat bahwa Wahidin merupakan anak yang pandai, meskipun dia dari golongan priai. Oke, setelah Wahidin lulus dari sekolah LLS, maka Wahidin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih baik, yaitu Tweed Europes Lagri School. Nah, prestasi keduanya dia lulus dari sekolah dasar Eropa kedua ini. Nah, sekolah ini merupakan sekolah di mana murid putra dari golongan priai rendah semakin sedikit, yang mana muridnya kebanyakan adalah anak Eropa dan bangsawan putra. Namun di masa sekolah ini Wahidin dapat menguasai bahasa Belanda seperti itu, dan itu juga menolong dia untuk menyelesaikan dengan baik, yang mana Wahidin mendapat peringkat Youth Mountain, artinya terbaik, mana Wahidin dianggap sebagai anak yang pintar di antara teman-temannya pada masa saat ini. Oke, selanjutnya prestasi Wahidin yang ketiga. Setelah Wahidin lulus dengan predikat terbaik, Wahidin tidak berpuas diri dengan hal tersebut. Wahidin melanjutkan studinya dan guru-gurunya mendukung hal tersebut. Wahidin memperoleh prestasi yang ketiga adalah lulusan dari Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1869. Sekolah tersebut berada di Batavia atau yang sekarang kita kenal adalah di Jakarta. Sekolah Dokter Jawa tersebut merupakan sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang mana diharapkan untuk menciptakan tenaga-tenaga kesehatan yang dapat menolong kesehatan masyarakat Indonesia pada masa itu.
Sekolah ini juga pada tahun 1902 sudah mengalami perkembangan sehingga berganti nama menjadi Stovia. Yang mana Wahidin pada masa itu lulus dengan waktu 22 bulan yang pada normalnya seharusnya 3 tahun pada masa itu. Tapi Wahidin dapat menyelesaikannya dengan baik dan dengan cepat. Dan bukan sekedar lulus dengan baik, Wahidin juga diangkat menjadi asisten dosen atau asisten guru yang disebut asisten lerer pada tahun 1872. Baik, setelah Wahidin menyelesaikan sekolahnya di sekolah dokter tersebut, Wahidin tidak berpuas diri lagi. Wahidin sudah banyak memperoleh prestasi dan juga memperoleh jabatan sebagai asisten guru atau dosen tadi, tapi Wahidin tidak berpuas diri dengan dirinya. Dia tidak berhenti pada dirinya, dia melanjutkan prestasi-prestasinya tersebut yang mana juga berdampak kepada orang lain. Dia memikirkan orang lain, yang mana ada dua prinsip yang ditekankan dalam dirinya, yang mana itu bukan sekedar memikirkan dirinya atau prestasi dirinya saja. Yang mana pertama, dia memikirkan bagaimana memberikan pendidikan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dan kedua, yaitu tentang bagaimana menggugah kesadaran kebangsaan masyarakat. Kedua pola pikir tersebut dia aktualisasikan di dalam suatu karya yang mana dia membuat majalah Retno Domilah pada Mei 1895. Dia membuat majalah tersebut dengan memakai dua prinsip tersebut, yang mana dia berharap seperti permata yang bercahaya. Artinya di dalam kegelapan diharapkan majalah ini dapat menyadarkan, memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana mereka ke depan dalam menghidupi kebangsaannya. Seperti itu. Majalah tersebut terbit pada hari Selasa dan hari Jumat, terbit secara berkala, yang mana dia mendirikannya bersama temannya yang bernama F.L. Winter. Dan pada tahun 1901, Wahidin menjadi pemimpin redaksi di majalah Retno Domilah yang mereka berdirikan tersebut. Nah, selanjutnya prestasi Wahidin yang keempat yaitu tentang bagaimana dia membuat majalah Guru Desa. Dia tidak berhenti tadi dari Retno Domilah saja, tapi dia lebih lagi membuat prestasi yang mana itu bisa berdampak kepada orang lain. Majalah tersebut diharapkan memberikan wawasan kepada masyarakat desa khususnya tentang kesehatan dan pertanian. Selanjutnya prestasi Wahidin yang terakhir yaitu terwujudnya lembaga beasiswa, yang mana hal tersebut menjadi harapan Wahidin dan bahkan dikampanyekan saat berkeliling Jawa. Berkat dukungan dari Budi Utomo, Wahidin dapat mendirikan lembaga beasiswa tersebut. Lembaga tersebut didirikan juga diperjuangkan oleh Budi Utomo dan bahkan menjadi program di dalam Budi Utomo. Budi Utomo juga mendirikan lembaga khusus yang bernama Dermawara pada tanggal 25 Oktober 1913. Seperti itu. Lembaga beasiswa tersebut atau study funds merupakan lembaga yang mana Budi Utomo berharap banyak masyarakat khususnya masyarakat golongan ke bawah, yang mana masyarakat desa bisa dapat memperoleh pendidikan seperti itu. Demikian prestasi Wahidin yang terakhir. Oke, berikutnya kita masuk kepada peran dari Dr. Wahidin. Yang pertama, yaitu membuat majalah Retno dan juga menjadi guru di desa. Nah, yang pertama, Dr. Wahidin membuat majalah berkala yaitu Retno Domilah pada Mei 1895. Nah, terbitnya itu setiap hari Senin dan hari Jumat. Kemudian yang kedua, dengan ini Dr. Wahidin itu lebih mudah menyuarakan kepentingan bangsanya,
Sajian isi majalah Retno pun telah diubahnya. Beritanya itu juga semakin luas. Juga semangat pemikirannya lebih dihidupkan kepada masyarakat-masyarakat yang membaca majalah tersebut. Kemudian Dr. Wahidin semakin giat menyebarluaskan pemikirannya tentang pendidikan dan juga kebangsaan di masyarakat. Nah, salah satunya yaitu dia mengusulkan untuk membentuk suatu lembaga beasiswa, yaitu Studi Fonds kepada anak-anak miskin Bumi Putra. Oke, yang berikutnya itu berkeliling Pulau Jawa. Tepatnya pada November 1906, Dr. Wahidin memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa sendirian. Nah, perjuangan ini sangatlah luar biasa. Dan salah satu tujuannya itu ya untuk mengemukakan pandangannya bagi masyarakat Jawa. Karena perjuangannya pada pemberitaan majalahnya itu dia rasa kurang maksimal. Akhirnya Dr. Wahidin secara langsung menerjunkan dirinya kepada masyarakat-masyarakat Pulau Jawa, sebagaimana dia bisa menjangkau mereka agar masyarakat tersebut bisa terpengaruh oleh pandangan yang dia miliki. Oke, dan bagian yang terakhir adalah pembentukan dari Budi Utomo. Nah, Dr. Wahidin sendiri kemudian itu dia membangun sebuah organisasi pemuda dan namanya adalah Budi Utomo. Nah, arti nama dari Budi Utomo adalah pikiran dan segenap daya upaya yang luhur. Organisasi ini bertujuan untuk meringankan beban perjuangan bangsa Jawa dan memajukan pendidikan serta kerohanian mereka. Nah, peristiwa bersejarah ini terjadi pada Minggu pagi, yaitu tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908 di Aula Stovia. Sekarang kita masuk kepada wawasan Kristen Alkitabiah mengenai tokoh Wahidin tersebut. Kita sudah melihat bahwa bagaimana kegigihan, semangat dari Wahidin dimulai dari dia berjuang untuk pendidikan, dimulai bagaimana dia sejak masa kecil bahkan dia berusaha keras untuk memperoleh pendidikan, yang mana pendidikan tersebut menambah pengetahuan, menambah wawasan dia untuk menjadi semakin lebih baik. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi wawasan dari Kristen Alkitabiah, yang mana kita diajarkan bahwa memang pengetahuan sudah Allah ciptakan dan manusia harus mencari terus pengetahuan tersebut, menyingkapkan satu demi satu, yang mana tujuannya untuk kepentingan kita, untuk bagaimana kita menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik, lebih efektif, menolong kita dalam mengerjakan sesuatu. Jadi pengetahuan itu atau wawasan itu berguna bagi kita, dan terlebih lagi bukan saja berguna bagi kita, tapi juga untuk kemuliaan Allah, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam implikasi dalam pembelajaran dalam kelas. Ada hal-hal yang bisa kita ambil dari Dr. Wahidin ini. Misalnya yang pertama, semangat pantang menyerah dalam berusaha, yang berarti di dalam pembelajaran itu kita sebagai guru ataupun murid itu harus memiliki motivasi yang baik dalam pembelajaran. Kita sebagai guru dan murid itu tidak boleh memiliki semangat yang kecil dalam mengikuti pembelajaran sehari-hari kita, karena menurut Dr. Wahidin ini pendidikan itu sangat penting bagi kita, baik guru maupun murid, karena pendidikan itu bisa mengubah masa depan bangsa ini. Oke, yang kedua, memiliki pandangan bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, berkaitan dengan yang sebelumnya, bahwa pendidikan yang kita miliki ini sangat penting untuk memajukan bangsa kita. Dengan pendidikan yang benar dan juga cara implikasi yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari, pendidikan itu akan sangat penting dan sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya itu teladan untuk bergaul di tengah masyarakat secara baik. Nah, sama seperti Dr. Wahidin yang menjalankan misinya, yaitu untuk menyebarkan ideologinya. Nah, dia itu juga bergaul dengan masyarakat-masyarakat. Nah, sebagai guru dan murid kita harus memiliki relasi ataupun hubungan yang baik antara guru dengan guru, guru dengan murid, ataupun murid dengan murid. Nah, ini melambangkan suatu persatuan di dalam komunitas sekolah kita. Dan yang untuk bergaul di tengah masyarakat secara baik. Nah, sama seperti Dr. Wahidin yang menjalankan misinya, yaitu untuk
menyebarkan ideologinya. Nah, dia itu juga bergaul dengan masyarakat-masyarakat. Nah, sebagai guru dan murid, kita harus memiliki relasi ataupun hubungan yang baik antara guru dengan guru, guru dengan murid, ataupun murid dengan murid. Nah, ini melambangkan suatu persatuan di dalam komunitas sekolah kita. Dan yang terakhir yaitu semangat untuk menghargai seni dan juga budaya sendiri. Nah, hal ini bisa kita lakukan melalui pembelajaran di dalam kelas, misalnya pembelajaran sejarah maupun pembelajaran seni-seni tentang seni-seni maupun kebudayaan yang kita miliki di Indonesia. Dengan mempelajari seni dan budaya itu, kita bisa melestarikan dari generasi kita ke generasi selanjutnya. Nah, hal-hal tersebut adalah implikasi-implikasi yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kiranya semangat dan teladan dari Dr. Wahidin bisa kita tanamkan dalam diri kita dan bisa kita ajarkan kepada anak murid kita nantinya. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati.